seperti Nikodemus, ataukah orang terhina seperti wanita Samaria? Tuhan menawarkan namanya kasih karunia. Itu hebat Tuhan kita. Tidak ada agama lain yang menawarkan itu. Tuhan kita menawarkan kasih karunia. Artinya dia tidak pernah memandang dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita, tapi dia tawarkan. Kamu tahu nggak tentang karunia Allah? Nah itu, dia tawarkan kepada kita saudara. Itu tuayan. Ya, makanya kenapa Alkitab melarang kita menghakimi orang lain? Ya saudara, yang menghakimi hanya Tuhan saja. Alkitab mengajarkan kepada kita mencintai semua orang tanpa syarat seperti Allah. Yesus mengasihi kita juga tanpa syarat. Dia tawarkan kasihkan kepada kita. Ada orang mungkin mau bunuh diri. Ada orang mungkin berkata, saya tak mungkin diampuni dari sini, seorang berjahat, bengis dan sebagainya. Tidak. Siapapun yang datang kepada Tuhan tidak akan dibuang. Dia mendapat kasih dari mata Tuhan. Itu hebat. Saya pelajari hatiku seperti itu. Di antara kita juga merasa enggak layak, enggak mampu, enggak bisa. Saudara, rasa tertolak. Tapi dengar, Tuhan tawarkan, datang, mari berdamai dengan Tuhan. Itu namanya kasih karunia Tuhan. Contoh nyata seorang pembunuh yang hebat bernama Paulus atau Rabi Saul. Rasa jahatnya, dia membunuh banyak murid Stefanus di Raja Mati, saudara. Dia komandonya. Pada waktu dia berjumpa dengan Damaskus Hansik, Tuhan Yesus berkata, oh ini alat pilihan bagiku. Ananias pergi layani dia sampai dia lahir baru. Di situ kita melihat bahwa itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Maka surat ya dalam kitab-kitab Paulus dia awal dengan kasih karunia Tuhan karena dia Allah itu luar biasa. Kita pun demikian. Saya menjadi hamba Tuhan itu bukan dadakan. Saya melayani Tuhan 86 sampai hari ini 86. Saya bertobat tahun 80 di tanah Papua. Ya, saudara, tahun 80. Usia saya waktu baru tamat SMP. Saya bertobat. Tahun 86 saya melayani Tuhan sampai saudara. Hanya suka duka, banyak air mata, banyak pergumulan dilewati saudara. Karena itu niat bahwa apa? Kita bisa alami kekuatan karena Tuhan memberikan kita kemudahan, kasih karunia. Pertanyaan saya ini kepada Bapak Ibu semua. Nuh waktu zaman purba disuruh Tuhan bikin kapal. Kapal sebesar lapangan bola kaki, saudara. Sebesar lapangan bola kaki itu kapal itu. Ukurannya kalau pas di dalam kitab ya Kejadian itu. Di zaman itu nggak ada mesin, ya nggak ada gergaji, saudara. Masih zaman kuno, manusia belum menemukan teknologi, saudaraku. Tapi kenapa Nuh bisa lakukan kapal itu? Kalau Alkitab berkata Nuh mendapat karunia Tuhan. Dia bekerja serba mujizat, serba pertolongan Tuhan. Sehingga kapal itu pun jadi. Itu namanya orang mendapat kasih karunia Tuhan. Begitu kita semua di koma, saya percaya. Saya lihat wajah saudara, saudara mendapat kasih karunia mata Tuhan. Kenapa jam jadi host? Enggak betah, enggak bosan. Itu kasih karunia Tuhan menguatkan kita. Amin. Menjadi modal, menjadi pelayan, menjadi penyembah. Kenapa? Ya, kita lakukan itu. Karena itu namanya kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Gunakan anugerah sebaik-baik mungkin. Katakan amin. Amin. Ya, kita melayani Tuhan. Ya. Ya. Oke. Karena kita melayani Tuhan itu bukan hobi. Saya berkata saya melayani Tuhan bukan hobi. Tidak. Kalau hobi tunggu mood. Hobi main bulu tangkis. Ayo main bulu tangkis. Saya nggak mood. Kamu aja pergi. Ini itu nggak tunggu mood. Baik tidak baik waktunya beritakan Injil selalu. Ya, 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Di situ kita melayani Tuhan dengan penuh perjuangan ya. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan kepada kita. Ya, zaman dulu belum ada teknologi, saudara, tahun 2000-an awal gitu ya, belum ada secanggih sekarang. Ya, saya melayani itu di kota besar kayak Jakarta, Surabaya, saudara, Semarang. Tapi saya melayani pedalaman yang saya tidak ada tempat tidur, nggak ada WC-nya, saudara, mesti masuk ke situ. Kenapa? Karena sekarang zaman canggih. 2 HP di kita, karena 2 HP ya di tangan kita, satu untuk lagu, satu ya live, kita jangkau jutaan orang setiap hari, saudara. Bayang satu hari